Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dude, di video kali ini, saya akan berbagi cara meningkatkan kemampuan ChatGPT kalian dengan cara yang beda dari biasanya. Dalam video kali ini, saya bakal kasih tips dan trik kontrarian untuk membuat prompts yang bikin ChatGPT jadi makin powerful dan efektif. Jangan lewatkan video ini, karena pasti bakal bikin interaksi kalian dengan ChatGPT makin seru dan produktif. Dan nanti di akhir video, saya akan memberikan contoh template serta link download contoh fullnya ada di deskripsi. Tahu enggak teman-teman, kita seringkali memasukkan prompts yang biasa aja ke ChatGPT bukan? Nah, kali ini saya punya trik langka yang bisa bikin prompts kalian jadi beda dan bikin ChatGPT semakin canggih. Kenapa prompts biasa tidak cukup? Mari kita mulai dengan mengupas kenapa prompts biasa seringkali tidak memberikan hasil yang maksimal. Ada beberapa alasan menarik yang akan bikin kalian tercengang. Nah teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas dulu kenapa prompts biasa seringkali tidak memberikan hasil yang maksimal dari ChatGPT. Ini penting untuk dipahami agar kita bisa meningkatkan interaksi kita dengan ChatGPT secara signifikan. Pertama, prompts biasa cenderung terlalu umum atau terlalu singkat. Misalnya, kita hanya menulis, "Apa itu hujan?" sebagai prompt. Nah, dengan prompt seperti itu, jawaban dari ChatGPT mungkin akan menjadi definisi sederhana tentang hujan, yang mungkin sudah kita ketahui sebelumnya. Kedua, prompts yang terlalu mirip dengan dataset pelatihan ChatGPT bisa menghasilkan jawaban yang kurang menggigit. Jika kita menggunakan prompts yang serupa dengan apa yang sudah ada, ChatGPT mungkin akan memberikan jawaban yang sama atau mirip dengan apa yang telah diajarkan sebelumnya. Ketiga, prompts yang ambigu atau tidak jelas bisa membuat ChatGPT bingung dan menghasilkan jawaban yang tidak relevan. Kita perlu memberikan pertanyaan yang lebih spesifik dan jelas, agar ChatGPT dapat memberikan jawaban yang tepat dan bermakna. Terakhir, prompts yang monoton dan membosankan bisa membuat interaksi kita dengan ChatGPT kurang menarik. Kita perlu menghadirkan prompts yang menantang dan kreatif, agar ChatGPT merasa tertantang dan memberikan jawaban yang lebih menarik dan inovatif. Maka dari itu, dengan menghindari prompts biasa dan mencoba pendekatan yang lebih unik dan menantang, kita bisa membuat ChatGPT jadi semakin hebat dan memberikan hasil yang lebih menarik. Jadi, mari kita lanjutkan dengan trik langka berikutnya untuk membuat prompts yang bikin ChatGPT semakin canggih. Sebelum lanjut, sekarang, mari kita bahas betapa pentingnya memberikan konteks dalam prompts kita. Konteks merupakan kunci untuk meningkatkan interaksi dengan ChatGPT dan memastikan kita mendapatkan jawaban yang lebih relevan dan bermakna. Sebagai AI, ChatGPT akan selalu berfungsi lebih baik dengan adanya konteks. Teks yang dihasilkan secara mandiri mungkin terdengar kaku. Itu karena ChatGPT tidak tahu apa yang ingin Anda capai. Contoh, coba kalian ketikkan, prompt biasa, buatlah sebuah posting tentang produktivitas, dan prompt lebih baik, buatlah posting Facebook kurang dari 200 kata tentang pentingnya produktivitas dan manajemen waktu bagi pemilik bisnis kecil. Sertakan juga hashtag yang relevan. Kalian lihat kan bedanya? Nih, satu lagi contoh. Prompt biasa, buatlah sebuah artikel tentang otomatisasi LinkedIn. Prompt bagus. Saya menjalankan sebuah agensi pemasaran dan komunikasi di LinkedIn yang menargetkan startup yang telah mendapatkan pendanaan. Saya ingin Anda membuat proposal penjualan yang berfokus pada kebutuhan dan masalah khusus mereka untuk menghasilkan prospek. Tapi berikan saya dulu kerangkanya. Jangan buat semuanya secara lengkap. Fokuslah pada tujuan mereka dan bagaimana cara mengatasinya. Lihat perbedaannya, jelas bukan? Yuk kita lihat lebih detail mengapa peran konteks sangat penting. Pertama, konteks memberi informasi. Dengan memberikan konteks sebelum bertanya, kita membantu ChatGPT memahami situasi atau latar belakang dari pertanyaan kita. Misalnya, jika kita ingin tahu tentang resep kue coklat, berikanlah informasi bahwa kita sedang mencari resep untuk acara kumpul-kumpul. Itu bisa membantu ChatGPT memberikan jawaban yang sesuai. Kedua, membuat pertanyaan lebih spesifik. Konteks membantu kita membuat pertanyaan yang lebih spesifik dan terfokus.
Dengan memberikan informasi tambahan, kita bisa membatasi ruang lingkup jawaban dan mendapatkan respons yang lebih sesuai dengan apa yang kita cari. Ketiga, merangsang imajinasi ChatGPT. Konteks juga bisa merangsang imajinasi ChatGPT. Dengan menambahkan detail atau situasi tertentu, ChatGPT akan mencari dan memberikan jawaban yang lebih kreatif dan menghibur. Keempat, menghindari jawaban ambigu. Dengan memberikan konteks yang jelas, kita bisa menghindari jawaban yang ambigu atau tidak relevan. ChatGPT akan lebih memahami apa yang ingin kita cari dan memberikan respons yang lebih tepat. Kelima, menciptakan interaksi yang menyenangkan. Dengan konteks yang menarik dan didahului dengan cerita pertanyaan kita, interaksi dengan ChatGPT akan terasa lebih menyenangkan dan menarik. ChatGPT akan merasa seperti berada dalam situasi nyata, sehingga jawabannya pun lebih hidup dan bisa menarik untuk kita terima. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh-contoh tentang bagaimana memberikan konteks dalam prompts kita. Contoh pertama, tips kesehatan. Halo ChatGPT, aku sedang mencoba menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Bisa berikan tips sederhana untuk menjaga pola makan yang seimbang dan sehat. Konteksnya adalah tentang usaha untuk menjalani gaya hidup sehat dan permintaan untuk tips tentang pola makan yang seimbang. Dengan konteks yang jelas, ChatGPT akan memberikan jawaban yang berfokus pada tips kesehatan yang diinginkan. Contoh kedua, informasi teknologi. Hai ChatGPT, aku mendengar tentang teknologi terbaru yang bisa membantu mengurangi emisi karbon. Bisakah kau berikan penjelasan tentang bagaimana teknologi ini bekerja dan manfaatnya bagi lingkungan? Konteksnya adalah tentang informasi teknologi yang membantu mengurangi emisi karbon dan permintaan untuk penjelasan lebih lanjut. Dengan konteks yang spesifik, ChatGPT akan memberikan jawaban yang lebih informatif dan relevan terkait teknologi tersebut. Dengan memberikan konteks yang tepat dalam prompt kita, interaksi dengan ChatGPT akan menjadi lebih bermakna dan mendalam. Kita bisa mencoba berbagai contoh-contoh seperti di atas untuk membuat interaksi dengan ChatGPT semakin menyenangkan dan produktif. Keunikan prompts kontrarian. Sekarang, mari kita bahas trik yang jarang dipakai, yaitu prompts kontrarian. Trik ini akan membawa interaksi kita dengan ChatGPT ke level yang baru dan mengejutkan. Yuk kita lihat lebih detail tentang keunikan dan kehebatan dari prompts kontrarian ini. Apa itu prompts kontrarian? Prompts kontrarian adalah cara unik untuk mengajukan pertanyaan kepada ChatGPT dengan menyatakan hal yang bertentangan dengan jawaban yang sebenarnya kita inginkan. Misalnya, jika kita ingin tahu tentang manfaat tidur yang cukup, kita bisa bertanya, apakah kurang tidur itu lebih baik daripada tidur cukup? Nah, trik inilah yang membuat prompts kontrarian menarik. Merangsang pikiran kreatif ChatGPT. Dengan prompts kontrarian, ChatGPT akan terdorong untuk berpikir di out of the box dan memberikan jawaban yang tak terduga. Kreativitas ChatGPT akan teruji, dan hasilnya bisa sangat mengejutkan. Jawaban yang membuka perspektif baru. Trik ini akan membuka peluang untuk mendapatkan jawaban dari sudut pandang baru ChatGPT. Hal ini bisa membantu kita memahami topik secara lebih mendalam dan luas. Menginspirasi diskusi. Dengan prompts kontrarian, kita juga dapat memicu diskusi menarik tentang topik tertentu. Interaksi dengan ChatGPT akan menjadi lebih berarti karena kita akan mendapatkan tanggapan yang tidak biasa. Menambah aspek hiburan, prompts kontrarian bisa memberikan sentuhan hiburan dalam interaksi dengan ChatGPT. Jawaban yang unik dan lucu dari ChatGPT akan membuat momen interaksi menjadi lebih menyenangkan dan menghibur. Sekarang, mari kita coba lihat beberapa contoh prompt kontrarian yang menarik dan unik. Ingat, trik ini akan merangsang kreativitas ChatGPT dan memberikan jawaban yang tak terduga. Jadi, ayo kita eksplorasi beberapa contoh prompt kontrarian ini. Contoh pertama, kreativitas. Mungkin dunia akan jauh lebih baik jika tidak ada seniman dan penulis. Bagaimana menurutmu ChatGPT? Contoh prompts ini bertentangan dengan kepercayaan umum bahwa seniman dan penulis memiliki peran penting dalam memperkaya budaya dan kreativitas. Dengan pertanyaan yang kontrarian, ChatGPT mungkin akan memberikan jawaban yang mengungkapkan pentingnya seniman dan penulis dalam masyarakat. Contoh kedua,
Keberuntungan versus kerja keras. Apakah keberuntungan saja sudah cukup untuk mencapai kesuksesan, atau seseorang harus bekerja keras? Dengan contoh prompts ini, kita menantang anggapan bahwa keberuntungan saja bisa mencapai kesuksesan. ChatGPT mungkin akan memberikan jawaban yang menegaskan pentingnya kerja keras dan usaha untuk mencapai tujuan. Dengan mencoba contoh prompts kontrarian seperti sebelumnya, kita bisa merasakan bagaimana ChatGPT merespon dengan cara yang tak terduga dan menarik. Jangan ragu untuk berkreasi dengan prompts kontrarian lainnya, dan eksplorasi kemampuan ChatGPT yang luar biasa dalam berinteraksi. Selalu ingat, tantangan kreatif ini bisa membawa interaksi kita dengan ChatGPT ke level yang lebih menarik dan inspiratif. Tantangan kreatif? Nah, kita telah sampai di tahap yang ditunggu, yakni membuat ChatGPT menjadi lebih kreatif dan powerful. Menggabungkan ide tak terduga, dalam tantangan ini, kita bisa mencoba menggabungkan ide-ide yang tidak biasa atau bahkan bertentangan. Misalnya, jika kita ingin tahu tentang keindahan alam, kita bisa membuat prompt seperti, apakah cinta dan anggrek memiliki kesamaan? Memancing respon kreatif. Tantangan kreatif akan mendorong ChatGPT untuk berpikir di luar batas dan memberikan jawaban yang kreatif serta menghibur. Hasilnya bisa menginspirasi kita dengan gagasan-gagasan yang unik dan out of the box. Membuat permainan kata. Kita bisa mencoba tantangan permainan kata untuk membuat interaksi lebih menarik. Misalnya, dengan menggabungkan kata-kata yang berbeda atau menggunakan kalimat yang terpotong, seperti hujan, rumah basah. Tantangan semacam ini akan menarik perhatian ChatGPT dan menciptakan jawaban yang mengejutkan. Bertanya menggunakan simbol. Cobalah untuk menyertakan simbol atau emotikon dalam prompts kita. Emotikon bisa memberikan nuansa emosi dan menjadikan interaksi dengan ChatGPT lebih ceria dan hangat. Misalnya, jelaskan perasaanmu tentang simbol matahari cerah ceria. Menghadirkan situasi tertentu. Kita bisa memberikan situasi tertentu dalam prompts untuk memicu imajinasi ChatGPT. Misalnya, jika kita ingin tahu tentang keterampilan terbaik ChatGPT, kita bisa membuat prompts seperti, bayangkan dirimu sebagai superhero. Apa kekuatanmu dan bagaimana kamu akan menyelamatkan dunia? Dengan mencoba tantangan kreatif ini, kita bisa menciptakan momen interaksi yang menarik dan menyenangkan bersama ChatGPT. Selalu berpikir out of the box dan berani mencoba ide-ide baru. Karena disinilah kreativitas kita dan ChatGPT akan terasah. Ayo, teruslah berinteraksi dengan cara yang unik dan kreatif. Dan lihatlah bagaimana ChatGPT kita semakin hebat dan cerdas. Aturan untuk membuat prompt ChatGPT yang efektif. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas prompt ChatGPT kalian adalah dengan memberikan kecerdasan buatan ini sebuah persona. Dengan cara ini, kalian semua akan mendapatkan tanggapan yang lebih berpengalaman. Cara terbaik untuk membuat prompt ChatGPT kalian lebih efektif. Berikanlah identitas ChatGPT seperti Anda sekarang adalah, dan audiens yang dituju. Ingat pendekatan berikut saat memberikan identitas kepada ChatGPT. Persona Anda, pengetahuan Anda, ciri-ciri Anda, langkah-langkah untuk tugas-tugas Anda, tujuan, format, kemudian, dengan menyatukan semuanya ini, Anda mungkin mendapatkan sesuatu seperti yang akan saya kasihkan contohnya ke kalian. Kita lihat contoh prompts berikut ini. Mari kita analisa bagian prompts-nya sesuai persona Anda, pengetahuan Anda, ciri-ciri Anda, langkah-langkah untuk tugas-tugas Anda, tujuan, format Anda di sini menunjuk ke ChatGPT. Bagian persona di sini ChatGPT berperan seorang profesor yang ahli di bidang ilmu komputer, mengajar di sebuah sekolah menengah pertama, sedang membuat kursus Microsoft Excel untuk siswa tahun pertama, berbicara dengan intonasi yang ramah dan bersemangat. Bagian pengetahuan di sini ChatGPT mempunyai pengetahuan ahli di bidang ilmu komputer, khususnya dalam Microsoft Excel, bisa memahami kurikulum dan kebutuhan siswa tahun pertama. Bagian ciri-ciri di sini, ChatGPT mempunyai ciri-ciri berkepribadian yang ramah dan bersemangat dalam berbicara, mempunyai dan mampu menunjukkan pemahaman mendalam tentang Microsoft Excel, bisa menyesuaikan bahasa dan bisa memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh siswa tahun pertama. Bagian langkah-langkah untuk tugas di sini ChatGPT akan menyusun garis besar kursus dalam format multilevel,
memulai pelajaran pertamanya dengan intonasi nada yang ramah dan bersemangat, memastikan siswa bisa memahami materi, dengan mengonfirmasi pemahaman mereka. Bagian tugas di sini ChatGPT akan membuat kursus Microsoft Excel untuk siswa tahun pertama, menyampaikan pelajaran pertama dengan intonasi yang ramah dan bersemangat. Bagian tujuan di sini ChatGPT akan mengajarkan siswa tahun pertama tentang Microsoft Excel, membantu siswa memahami dan menguasai dasar-dasar Excel. Bagian format di sini ChatGPT akan memberikan format penyampaian garis besar kursus dalam format multilevel, komunikasi dengan intonasi ramah dan bersemangat. Saya akan kasih bonus contoh prompt untuk terjemahan bebas dari berbagai bahasa ke bahasa yang diinginkan, dan program belajar Excel dasar. Kalian tinggal rubah saja kata yang ada di dalam kurung. Link lengkapnya akan saya taruh di deskripsi dan untuk passwordnya ada di bagian akhir video ini. Silakan teman-teman pelajari dan kembangkan teknik dasar saya, dan jadilah lebih kreatif, untuk membuat ChatGPT lebih powerful. Dan nih yang paling seru, ChatGPT bisa juga dipakai text to image loh. Cuman di hasil gambar yang di-generate-nya ada watermark. Link saya taruh juga di deskripsi. Untuk menggunakannya teman-teman harus login dulu ke ChatGPT-nya. Oke Dude, dari pojok freelance dan owner dari channel ini, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen di video ini dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan informasi bagaimana cara menambah penghasilan dari dunia online serta tips dan triks lainnya yang bermanfaat tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya.